Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut naik 1% lebih ke angka 6.441. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten cara pergerakan saat ini juga mulai bergerak naik kembali. Dan wakil direktur utamanya kembali masuk melakukan akumulasi menjelang pembagian dividen. Bagaimana potensi sampai ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham Avia. Bisa kita lihat cara teknikal saat ini sudah mulai membaik, sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan harga 400. Dan hari ini Avia memang masih naik 1% ke harga 404. Tapi candle hari ini tidak begitu oke, sempat naik mendekati 420 tapi penutupan kembali berada di bawah 410. Dan terbentuk doji dengan shadow ke atas lumayan panjang. Tapi cara pergerakan selama masih kuat di atas 400 dan garis EMA 50, Avia saya lihat pergerakannya masih ada potensi untuk kembali rebound dan naik menuju 420 sampai garis EMA 150. Tapi yang harus kita perhatikan, ada exit dividen di sekitar tanggal 22 April. Dan jika kita perhatikan broker summary, asing hari ini masih masuk. Dan di broker summary pun terpantau ini masih ada akumulasi walaupun jumlahnya tidak besar. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham Avia, misalnya selama masih kuat di atas 400, teman-teman masih bisa hold. Tapi jika teman-teman tidak mau mendapatkan dividen, misalnya pertimbangkan untuk take profit jika terpantau Avia gagal melewati garis EMA 150 sebelum exit dividen. Dan kalau pemberitaan bahwa inside dividen, Ruslan Tanoko serok 8 juta saham Avia. Jadi wakil direktur utama dari Avia masih melakukan akumulasi sebesar 8 juta saham. Ini dilakukan 9 kali transaksi dalam 2 tahap. Jadi tahap pertama di tanggal 8 April mulai masuk akumulasi di sekitar 380 sampai 390. Setelah itu mulai akumulasi kembali di sekitar harga 390 sampai 394. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Avia masih ada potensi untuk kembali naik menuju 420 untuk kenaikan terdekat sampai garis EMA 150. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry saham Avia, misalnya lebih oke adalah tunggu kembali di sekitar 400 sampai garis EMA 50. Karena walaupun direkturnya masuk akumulasi, kita lihat tadi akumulasinya itu di bawah 400. Jadi lebih oke kita wait and see di sekitar 400, lihat apakah Avia masih kuat bertahan di daerah support ini. Apabila masih bisa bertahan, baru kita coba entry untuk mendapatkan dividen atau swing dengan target terdekat di sekitar 420 sampai 430. Dan sekarang kita update lagi saham Cleo. Cleo merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami minggu lalu. Dan minggu ini juga kami kembali update karena secara teknikal ini sudah oke, sudah mulai uptrend karena berhasil naik di atas garis EMA 50-150. 2 hari terakhir Cleo memang melemah. Misalnya pelemahan ini wajar karena Cleo sudah naik sangat tinggi dari akhir Maret. Jadi sebelumnya di sekitar 1000, saat ini sudah menyentuh sekitar 1500. Jadi apabila terkoreksi gagal beri 1500, menurut saya ini koreksi wajar. Dan saat ini bisa kita lihat garis EMA 50-150 sudah berubah menjadi support di sekitar harga 1300. Jadi selama Cleo kuat di atas 1300, saya lihat Cleo masih ada potensi untuk rebound kembali. Dan jika kita perhatikan untuk Cleo, asing terpantau masih terus masuk akumulasi. Jadi walaupun kemarin melakukan distribusi masih kecil, hari ini walaupun masih turun 2%, asing masih masuk. Tapi di broker summary terpantau ini masih ada distribusi pada penurunan 2% lebih ini. Jadi untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, misalnya bisa jadikan 1300 untuk trail stop atau 1400 untuk trail stop. Jadi apabila ternyata Cleo turun bawah 1400, teman-teman mau take profit juga masih oke. Setelah itu tunggu kembali di sekitar 1300 untuk re-entry kembali. Atau hold satu selama 1300 tidak tembus untuk trend yang lebih lama. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau dan entry, misalnya lebih oke adalah tunggu Cleo terkoreksi lanjutan menembus 1400 menuju 1300 atau di sekitar garis EMA 50-150. Pada saat Cleo terkoreksi tapi masih bisa bertahan dari rebound dari garis EMA 50-150, baru lebih oke untuk kita ikutan entry. Jadi kita wait sampai mengetes apabila terbentuk candle hijau di sekitar daerah support ini, baru kita ikutan entry dengan target swing jangka pendek tetap di 1500. Sampai target lebih jauh di sekitar 1600. Dan sekarang saya coba update pergerakan dari saham Pegas. Pegas secara teknikal saat ini juga sudah oke, bisa kita lihat. Sebelumnya beberapa kali mencoba break garis EMA 50-150 gagal break, sempat mengetes 1450. Ini masih berupa support lumayan kuat karena sudah 2 kali dites. Pegas masih bisa bertahan dari bawah. Sehingga saat ini terkonfirmasi ini double bottom karena Pegas sudah berhasil break garis EMA 50-150. Dan 2 hari terakhir
Hari Senin dan Selasa, Pegas masih lanjut naik dan saat sudah mendekati target di 1.700. Dan memang jika kita perhatikan 1.700 merupakan resisten yang sangat kuat yang sudah beberapa kali menahan kenaikan dari saham Pegas. Dan Pegas merupakan salah satu saham masuk watchlist bareng teman-teman member untuk minggu ini karena cara pergerakan kami pantau pada saat mencoba untuk break garis EMA 50 150. Karena seperti biasa saya selalu suka screening saham-saham yang mencoba untuk break garis EMA 50 150. Karena apabila berhasil break, potensi untuk lanjut naik akan lebih besar. Dan setelah itu bisa kita lihat sekarang sudah mendekati target untuk take profit. Tapi jika kita perhatikan broker summary untuk Pegas, asing masih terus masuk. Jadi masih terus ada akumulasi dan kenaikan 2% lebih ini di broker summary juga masih ada akumulasi besar. Jadi saat ini menarik karena masih terus ada akumulasi, candle juga lumayan solid. Masih ada potensi untuk break 1.700 menuju 1.800 untuk tren yang lebih lama. Tapi karena ada satu minggu terakhir sudah naik lumayan tinggi, apabila terkoreksi atau gagal break 1.700, menurut saya ini masih koreksi wajar. Jadi teman-teman bisa jadikan zona ini 1.630 sama 1.650 untuk trailing stopnya. Jika terpantau Pegas mencoba break 1.700 gagal, terkoreksi ke target harga dia masih bisa bertahan dari bawah, menurut saya masih bisa di hold. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry, saya sudah tidak menyarankan untuk coba entry di harga sekarang walaupun memang masih ada potensi untuk break dan melanjutkan kenaikan. Karena Pegas saat ini sudah naik lumayan tinggi. Jadi lebih oke menurut saya adalah tunggu terkoreksi dulu. Apabila terkoreksi ke support masih bisa bertahan dari bawah, baru coba entry di sekitar daerah supportnya. Selanjutnya saya coba update juga saham JSMR atau Jasa Marga yang juga masuk watchlist kami berantut member. Jadi bisa kita lihat ini juga sama. Kenapa kami masukkan ke watchlist? Karena mencoba untuk break garis EMA 50. Jadi bisa kita perhatikan sebelumnya JSMR mencoba break garis EMA 50 selalu gagal. Pada tanggal 26 Maret juga mencoba break masih gagal. Tapi pada saat hari Jumat kembali mencoba break garis EMA 50 sehingga kami masuk ke watchlist untuk entry apabila memang JSMR berhasil naik di atas 4.000 atau di sekitar garis EMA 50-nya. Dan bisa kita lihat ternyata hari Senin JSMR masih lanjut naik. Hari Selasa ini JSMR juga masih naik 0,24% dan bisa kita lihat pada perdagangan hari ini sudah mencapai target di garis EMA 150 sampai sekitar 4.400. Tapi candle hari ini walaupun naik memang tidak oke, jadi tetap harus hati-hati karena apabila ternyata terkonfirmasi gagal break garis EMA 150, JSMR masih ada potensi untuk kembali melemah ke harga 4.000. Dan untuk broker summary jika kita perhatikan pada kenaikan hari ini, asing memang masih masuk, tapi di broker summary terpantau kenaikan hari ini tidak ada akumulasi. Jadi untuk teman-teman yang punya saham JSMR, saat ini memang menurut saya masih bisa di hold. Bisa jadikan 4.200 untuk trend stop atau 4.000 untuk trend stop apabila memang teman-teman dapat di harga bawah. Tapi itu teman-teman sudah buy on breakout di sekitar 4.000, menurut saya lebih oke pertimbangkan untuk take profit apabila JSMR gagal melewati atau gagal bertahan di 4.200. Satu baru tunggu kembali di 4.000 untuk re-entry kembali. Karena walaupun mulai bergerak naik, jika terpantau gagal break garis EMA 150, JSMR secara teknikal masih belum bisa kita konfirmasi uptrend untuk tren jangka menengah. Jadi untuk tren jangka pendek masih ada potensi untuk kembali melemah ke 4.000. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.